nama saya Rahayu Widyaningsih. Saya dari Universitas Dian Nusantara Manajemen Kelas Malam. Di sini saya akan membahas pengertian ekonomi tiga sektor. Pengertian ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, pemerintah, campur tangan pemerintah dalam perekonomian, menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Dan yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Kedua aliran pengeluaran atau pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Dalam perekonomian tiga sektor, belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, ekonomi tiga sektor dinamakan juga ekonomi tertutup. Campuran tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah yang merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Dan yang kedua, pengeluaran. Dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan, aliran ini dapat menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Dan yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah. Sektor rumah tangga, aliran itu ditimbulkan sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Jenis-jenis pajak. Pajak objektif, pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak, misalnya PPN dikenakan kepada mereka yang memberikan barang dan jasa kena pajak. Pajak subjektif, pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak, misalnya pendapatan. Jika pendapatan makin besar, maka beban pajaknya makin besar. Pajak langsung, jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, atau pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Pajak regresif, sistem pajak yang presentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang paling tinggi dari pendapatan tersebut, tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin kecil persentase pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Pajak proporsional, presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari tingkat pendapatan yang sangat rendah kepada tingkat pendapatan yang sangat tinggi. Dalam sistem pajak ini, tidak dibedakan antara penduduk yang kaya atau miskin dan di antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Pajak progresif, sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak ini menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Dan yang kedua, pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintahan. Dan yang C, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber, yaitu pertama, dari pembayaran gaji dan upah, sewa bunga, dan utang oleh perusahaan. Dan yang kedua, dari pembayaran gaji dan upah pemerintah. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Pajak regresif, sistem pajak yang presentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dan yang kedua, pajak proporsional, presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari tingkat pendapatan yang sama kepada yang sangat tinggi. Pajak progresif, sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat, atau pajak ini menyebabkan penambahan nominal pajak yang bayarnya akan menjadi cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Syarat keseimbangan tiga sektor yaitu keseimbangan
Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G. Keterangannya, Y adalah penawaran agregat, AE adalah pengeluaran agregat, C adalah konsumsi rumah tangga, dan I investasi perusahaan, dan G pengeluaran pemerintah pembeli barang dan jasa. Jika C dari setiap ruas, maka dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan I ditambah G sama dengan S ditambah T. Jadi di sini aku akan mengasih contoh soal. Diketahui C sama dengan 60 tambah 0,75 Y dan S sama dengan 0,25 Y dikurang 100. I-nya adalah 120 dan G-nya adalah 60. Di sini kita menghitung Y-nya. Penjelasannya adalah Y, kita masukin rumus yang di atas, Y sama dengan C plus I plus G. C-nya adalah 60, I-nya adalah 0,75 Y, G-nya adalah 120 tambah 60. 0,75 Y ditambah 60 ditambah 120 ditambah 60 hasilnya adalah 240. 0,75 Y dibagi 240 hasilnya adalah 960. Penjelasannya adalah sistem perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Di antaranya, pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga, dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan hal tersebut akan menaikkan pembelanjaan agregat. Baik, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau ucapan, mohon maaf dan terima kasih.